Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Pengamat menduga PDIP siapkan skenario untuk menjegal Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah menilai kemungkinan PDIP akan menjegal Ganjar Pranowo agar tidak maju di Pilpres 2024. Bisa saja itu terjadi dengan beberapa pertimbangan. Dari hasil survei IPO, suara Ganjar didominasi pemilih di Jateng dan mayoritas pemilih PDIP. Ungkap Deddy saat dihubungi oleh redaksi Akurat Senin 14 Februari. Ini bisa dibaca jika pengaruh Ganjar jauh lebih kecil dibandingkan dengan suara PDIP. Artinya, tanpa PDIP, Ganjar bisa mengalami turbulensi suara. Karena dalam catatan pemilih, PDIP itu cukup loyal pada parpol. Dia juga mengatakan jika hal itu benar, terjadilah maka PDIP akan memilih Puan Maharani sebagai kandidat. Menurutnya, Puan juga jauh lebih potensial terusung, meskipun hingga hari ini peluang peningkatan elektabilitasnya masih cukup rendah. Pilihan di luar Ganjar tentu Puan Maharani. Selain itu, Putri Mahkota juga punya jabatan politik strategis yang memungkinkan Puan setara dengan para tokoh elit parpol lainnya. Sementara itu, Deddy juga berpandangan apabila partai lain menarik Ganjar untuk bergabung, juga akan menjadi sebuah pertimbangan, sebab hal ini akan berdampak pada suara pemilih. Apakah mendapatkan imbas suara personalnya atau tidak? Jika rupanya tidak, tentu Ganjar tidak lagi bernilai strategis. Dugaan itu bermula dari pernyataan pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Henry Satrio, yang menyebut ada skenario parpol yang tak mengusung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut dilakukan agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tak bisa maju Pilpres 2024. Saya justru mencurigai ada sebuah skenario yang tidak memajukan Ganjar ke 2024 itu, supaya Anies Baswedan nggak bisa maju di 2024. Jadi artinya yang bisa mengalahkan Ganjar Pranowo itu kan cuma Anies, kalau dari hasil survei. Jadi kalau Mas Ganjar nggak dimajukan PDIP, buat apa parpol lain repot-repot memajukan Anies? Kata Henry dalam sebuah diskusi virtual pada Minggu 13 Februari. Seperti diketahui, gejolak Wadas berdampak buruk bagi langkah Ganjar untuk menuju RI1. Gejolak masyarakat di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang mendasari penolakan aktivis tambang andesit berdampak serius bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Direktur Riset Indonesia Presidential Studies atau IPS, Arman Salam menganalisa pemerintahan saat ini sedang diuji kepiawaiannya dalam menyelesaikan konflik tersebut. Sebab pemerintah berhadapan dengan masyarakat kecil yang harus dibela atas kepentingannya dan di sisi lain ada aturan hukum yang mengikat dan harus ditegakkan sebagai bagian dari supremasi dan menjaga stabilitas negara. Demikian kata Arman kepada kantor berita politik RMOL pada Senin 14 Februari. Dalam analisa Arman lagi, model konflik yang terjadi di Wadas seharusnya cukup sederhana. Dalam menyelesaikannya harus ada goodwill dari penguasa. Terkait dengan Ganjar Pranowo, Arman berpendapat orang nomor 1 Jawa Tengah itu juga harus hati-hati berdasarkan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, bukan pemuja para pemodal. Ia menilai jika sikapnya cenderung berat pada investor akan berdampak buruk dalam langkahnya untuk menuju ke RI1. Terkait polemik di Desa Wadas, Arman menilai langkah blunder akan menyandera Ganjar dalam mendulang dukungan nanti. Sebab dengan gejolak yang berujung pengerahan pasukan polisi akan mencoreng citra politiknya sebagai seorang figur pelayan masyarakat. Citranya akan tercoreng sebagai figur yang pro-rakyat. Jika Ganjar semakin salah mengambil sikap secara bijak, maka tontonan ini menjadi para panas untuk Ganjar sebagai gorengan, di mana akan mendapatkan rontokan dukungan dari para warga yang ada di Jawa Tengah. Politikus PDIP sebut Puan belum dewasa dalam berpolitik. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo tampak mengkritik Ketua DPR Puan Maharani. Rudi menyebut Puan belum memiliki sifat kedewasaan dalam berpolitik. Hal tersebut dikatakan Rudi saat menanggapi pernyataan Puan dalam pidato saat berada di Kota Manado, Sulawesi Utara. Saat itu putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu mengeluhkan tidak disambut gubernur ketika berkunjung ke satu daerah.
FX Hadi Rudiatmo menilai gubernur yang dimaksud Puan adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Rudi juga sapaan karibnya mengatakan apabila benar demikian, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Ganjar untuk menjemput Puan saat berkunjung ke Jawa Tengah. Menurutnya, Ganjar wajib menjemput jika dia merupakan gubernur yang menjabat Ketua DPD PDIP Jateng dan memang diundang oleh Puan. Mbak Puan juga harus paham dulu, pemimpin adalah pelayan. Kalau yang dinamakan pemimpin pelayan itu datang, tidak dilayani tapi melayani masyarakat. Sehingga kalau pemimpin mintanya dilayani disambut, jadi ini belum menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Ujar Rudi dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Senin 14 Februari. Biar saya dimarahi nggak apa-apa, namun ini harus diluruskan terlebih dahulu. Rudi juga mengatakan, saat dirinya masih menjabat sebagai wali kota Solo dan merangkap sebagai ketua DPC PDIP, tidak pernah ada kewajiban, bahkan ditugasi menjemput Puan Maharani. Hal itu lantaran selain bukan tugasnya, dirinya juga tidak pernah diundang untuk menjemput. Jadi, saya sendiri kadang-kadang mikir Mbak ini piye toh? Wong ini legislatif kok mewajibkan eksekutif jemput, gimana ceritanya? Begitu lanjutnya. Saat ditanya, momen apa yang menyiratkan Ganjar Pranowo yang merupakan tak menjemput Puan Maharani, lalu Rudi berkata seperti ini, yakni saat rakerja di Semarang, saat itu rapat 3 pilar dari legislatif, eksekutif, dan struktur partai. Namun dalam rakerja tersebut Ganjar Pranowo yang merupakan bagian dari pilar eksekutif tidak diundang. Sehingga Ganjar tidak hadir, nanti hadir salah, jemput salah, dan tidak ada kewajiban Pak Ganjar jemput. Pak Ganjar pun ngalah, begitu ujarnya. Menurut Rudi, adanya dinamika politik dengan skala polemiknya terkini tidak terlalu mengkhawatirkan akan berdampak pada PDIP, termasuk menuju pemilu 2024 mendatang. Rudi yakin para kader di daerah yang tersebar di Indonesia terus giat bekerja. Rudi pun mengibaratkan para kader daerah bak lilin yang menyala, rela dibakar atau kiasan berjuang demi kepentingan orang banyak. Kalau PDIP Perjuangan gak khawatir, ini lilin di bawah, ini kerja terus. Nah, elit politik ini jangan sampai memadamkan lilin yang di bawah. Kita sudah semangat memenangkan 2024, lantas statement-statementnya malah mengadu domba, ini kan jadi nggak benar. Padahal ideologi PDIP kita kan Pancasila, di situ ada persatuan, ada musyawarah. Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti juga menyinggung ada persaingan ketat antara Puan dan Ganjar untuk Pilpres 2024 mendatang. Bahkan, menurut Ray, sikap panas Puan yang menjadikan Ganjar sebagai saingan terkuat pada Pilpres 2024 tidak akan berhenti di sini saja. Jika dicermati oleh Ray, Puan sepertinya ingin terus memelihara hubungan yang tidak harmonis dengan Ganjar untuk menurunkan citra Gubernur Jateng tersebut dalam lingkup internal maupun publik. Tapi itu tidak akan efektif, kenapa? Karena Puan memiliki ketokohan yang berbeda sekalipun dia anak Megawati. Orang mendengar tapi tidak akan berempati dengan yang disampaikannya, ujar Ray. Dikutip melalui kompas.com, terkait polemik curhatan Puan, Ray menanggapinya menyebut Puan Maharani adalah manja. Apa yang dilakukan Ibu Puan ini adalah kemanjaan. Watak-watak itu harus dikikis, kemanjaan harus dijemput, harus difasilitasi. Begitu pungkasnya.